Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang asam amino. Apa sih itu asam amino? Jenis-jenis asam amino, sifat-sifat dari asam amino, sintesis dari pembuatan asam amino, kemudian juga reaksi yang terjadi pada asam amino. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asam amino. Apa itu asam amino? Asam amino merupakan bagian terkecil dari suatu protein, di mana asam amino merupakan salah satu dari senyawa organik yang terdiri dari dua gugus fungsi yang diikat oleh atom yang sama, yaitu atom alfa. Dua gugus fungsi dari asam amino tersebut diantaranya yaitu gugus fungsi karboksilat dan gugus fungsi amina. Secara umum, rumus senyawa dari asam amino dituliskan dengan RCH dalam kurung NH2COOH. Dalam suatu rantai ikatan protein, asam amino diikat oleh ikatan yang kita kenal dengan sebutan ikatan peptida. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi asam amino. Fungsi pokok dari asam amino dalam tubuh ialah sebagai unsur pembangun bagi protein-protein. Namun, asam amino juga merupakan prekursor bagi banyak bahan fisiologis dan sumber energi. Asam amino memiliki fungsi-fungsi lain, yaitu seperti 1. Pembentukan hormon, enzim, dan antibodi. 2. Pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi sel. 3. Mempertahankan kesetimbangan asam basa dalam tubuh. 4. Sangat diperlukan untuk perkembangan anak. 5. Penyusun protein termasuk enzim. 6. Kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, terutama yaitu vitamin, hormon, dan asam nukleat. Dan yang terakhir, asam amino memiliki fungsi yaitu pengikat logam penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik atau kofaktor. Selanjutnya ada jenis-jenis asam amino. Asam amino dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino kondisional. Untuk asam amino esensial adalah asam amino yang berasal dari makanan karena tubuh tidak dapat mensintesisnya. Maksudnya adalah di dalam tubuh asam amino jenis ini tidak dapat diproduksi. Jadi asam amino jenis ini hanya diproduksi dari makanan saja. Contoh dari asam amino esensial adalah ada histidin, leusin, metionin, fenilalan, treonin, triptofan, dan valin. Untuk yang kedua, asam amino non-esensial. Maksudnya adalah asam amino ini tidak dapat diproduksi dari makanan saja, melainkan diproduksi dari dalam tubuh. Karena dalam tubuh, asam amino jenis ini dapat disintesis. Contoh dari asam amino non-esensial adalah analin, glisin, prolin, serin, asparagin, asam aspartat, asam glumat, dan tirosin. Untuk yang ketiga, asam amino kondisional. Asam amino jenis ini berlaku saat kita sedang sakit, terjatuh, ataupun sedang stres. Contoh dari asam amino jenis ini adalah ada prolin, serin, glutonin, dan sisterin. Asam amino dapat disintesis di laboratorium dengan berbagai cara. Salah satunya adalah reaksi brominasi asam karboksilat dengan menggunakan Br2 dan PBr3, kemudian dilanjutkan dengan reaksi dengan NH3. Nah, sebagai contoh, asam 4-metilpentanoat bereaksi dengan Br2 dan PBr3 menghasilkan asam 2-bromo 4-metilpentanoat. Nah, kemudian bereaksi lagi dengan NH3 membentuk leucina. Reaksi asam amino. Yang pertama ada keamfoteran asam amino. Suatu asam amino dapat bereaksi dengan asam ataupun dengan basa yang masing-masing akan menghasilkan suatu kation atau anion. Asam amino dalam larutan asam akan menghasilkan kation, sedangkan asam amino dalam larutan basa dapat menghasilkan anion. Yang kedua ada asilasi. Nah, asilasi gugus amino dengan suatu halida asam atau anhidrida asam akan menghasilkan amida. Sebagai contoh, anhidrida asam asetat bereaksi dengan alanina akan menghasilkan N-asetilalanina dan asam asetat. Yang ketiga ada reaksi dengan ninhidra. Reaksi dengan ninhidrin digunakan sebagai uji bercak senyawa asam amino pada kertas
Kromatiografi. Asam-asam amino ini bereaksi dengan ninhidrin untuk membentuk produk yang disebut ungu Roherman. Nah, contohnya, ninhidrin ini bereaksi dengan asam amino menghasilkan ungu Roherman atau biru ungu, keton, CO2, dan air. Selanjutnya ada sifat-sifat dari asam amino. Yang pertama, asam amino larut dalam pelarut air dan pelarut polar. Yang kedua, asam amino tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti dietil ether, aseton, dan kloroform. Yang ketiga, asam amino mempunyai momen dipol yang besar. Yang keempat, asam amino mempunyai titik lebur yang lebih tinggi daripada senyawa asam karboksilat dan senyawa amina. Yang kelima, asam amino bersifat kurang asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. Yang keenam, asam amino kurang bersifat basa dibandingkan sebagian besar amina. Sekian pemaparan tentang asam amino dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.